Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad abad. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para wali santri, para wakif, para muhsinin, dan tidak lupa pada seluruh santriwan, santriwati, banat dan banin yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam melanjutkan kajian rutin Kitab Adabul Alim wal Mutalim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa bihi wa bi ulumi fi dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, menjadi wasilah bagi kita mendapatkan maghfirah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semuanya, yang tentu kita senantiasa berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di akhir nanti. Mohon para santri ya memandang ke depan, jangan ada yang tidur ya. Kalau kalian tidur tidak akan mendapatkan apapun ya. Jadi tahan kantuknya ya. Karena boleh jadi itu dari setan ya. Kalau betul-betul ngantuk silahkan cuci muka ya, supaya kita sedikit segar untuk kemudian bisa melanjutkan kajian kita ya. Tolong diperhatikan, kita kuatkan kembali niat kita, kesungguhan kita dalam thalabul ilmi ini ya. Baik di kitab ini ya, yang megang kitabnya, kalau tidak terutama santri baru ya tolong dicatat aja. Jadi kita masih membahas tentang adab guru di tengah-tengah muridnya, di tengah-tengah santrinya ya. Yaitu yang ke-9. Wattasi'u, yang ke-9, ayyatawaddada, hendaklah seorang alim, seorang muallim, seorang guru, seorang kiai, ustadz ya, selalu bersikap lembut lihadirihim, terhadap murid-muridnya yang hadir di dalam majelis ilmu sang guru, sang ustadz atau sang alim. Wa yadhkuru ghaibahum, dan senantiasa mengingat, menyebut murid-muridnya yang tidak hadir, yang gaib, artinya tidak hadir, bi khairin, dengan kebaikan, wa husni sana'in, dan dengan pujian yang baik ya. Maksudnya kalau memang ada santri tidak hadir ya diingat, disebutkan, didoakan kalau dia sakit misalnya, kalau ada halangan, ada kesulitan, didoakan supaya diberikan kemudahan gitu ya. Jadi yang namanya guru itu harus bermurah hati kepada murid-muridnya, sering mendoakan ya kebaikan bagi murid-muridnya. Karena bukankah seorang guru itu berharap murid-muridnya itu menjadi baik, menjadi orang yang soleh, menjadi ulama di masa depan. Maka sudah sepantasnya mendoakan mereka ya.
mengingat mereka. Kemudian wa ayya'lama, hendaklah seorang alim, seorang guru, seorang muallim ya, mengetahui asmahum, walaupun ini tidak mudah, apalagi kalau santrinya ratusan ribuan itu ya. Tapi kalau bisa tadi mengetahui asmahum, nama-nama mereka, ya, bahkan wa ansabahum, kalau mungkin nasab mereka, siapa bapak ibunya, siapa saudaranya misalnya, ya, wa mawatinahum, dan tempat kelahiran mereka, asalnya dari mana, tahu, ya. Walaupun ini juga tidak mudah ya, di tengah kemudian murid-muridnya yang banyak. Kalau muridnya cuma 1-2 orang, puluhan orang mungkin masih mungkin. Tapi kalau udah ratusan ribuan santri, nah ini yang mungkin berat. Gak mengapa, tapi yang penting ada upaya. Ya, seorang alim mengetahui tadi nama santrinya, keturunannya siapa, ayah ibunya siapa, tempatnya lahirnya di mana, asal usulnya. Ya, wa usulahum, asal usulnya dari mana. Ya. Kemudian ini wa yukatsiru lahum, dan hendaklah seorang alim, seorang guru memperbanyak bagi mereka, yakni para santri, ad-du'a, ya, doa bisolah, doa-doa kebaikan buat para santri. Ya. Jadi di tengah kemudian sholat malamnya misalnya, atau dalam kapanpun kesempatannya mustajab, seorang alim hendaklah mendoakan kebaikan bagi murid-muridnya. Ya. Jadi kalian kalau nanti suatu saat jadi kiai, jadi ulama, jadi ustadz, punya murid, selalu begitu. Doakan mereka, para murid kalian, para santri kalian. Ya. Insya Allah ya, kalian pun Abi doakan ya. Tidak harus kemudian kalian tahu, tapi insya Allah sebagai guru, Abi termasuk guru-guru kalian selalu mendoakan kebaikan buat kalian ya. Maka sudah sebaliknya pula kalau kalian pun mendoakan guru-guru kalian. Kemudian wa ayyuraqiba, hendaklah seorang alim mengawasi, mengamati ya, ahwala thalabati, kondisi atau keadaan para santri ya, fi adabihim, berkaitan dengan adab-adab mereka. Barangkali ya ada santri yang mungkin kasar dalam tutur kata, bahkan mungkin ada yang bertutur kata jorok. Ada yang santri malas-malasan dalam belajar, ada santri yang mungkin suka membuli temannya. Nah, itu selalu diperhatikan. Ya. Jadi penting seorang guru selalu terus tanpa lelah meluruskan, mengingatkan murid-muridnya yang dirasakan muridnya tadi menyimpang dari tuntunan ajaran Islam. Akhlaknya kurang bagus, tutur katanya jelek misalnya. Ya. Wa tahdi bihim, termasuk dalam tadi tahdib, dalam pendidikan mereka. Harus diperhatikan, diawasi. Wa akhlaqihim, sama ya. Memperhatikan akhlak-akhlak mereka, batinan wa zahiran, baik secara zahir maupun batin. Ya, diperhatikan. Jadi kalau ada yang malas, ada yang tidak disiplin, ada yang kemudian jorok, tidak suka menjaga kebersihan, nah itu diperhatikan. Ya, ada yang misalnya kalau di majelis ilmu ngantukan terus, nah ini sudah diingatkan. Ini tidak lain sebagai bentuk kasih sayang seorang alim, seorang guru kepada muridnya. Karena kalau tidak ada rasa sayang, seorang guru nggak akan ada kepedulian terhadap muridnya. Tidak akan peduli muridnya mau ngapain. Ya tentu tidak seperti itu. Ya. Dan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh cuek seorang guru terhadap muridnya. Faman dhuhara, dan siapa saja dhuhara yang
ada atau tampak minhu dari muridnya min dalika, dari hal-hal tadi dalam kaitan dengan akhlak, adab, ya, malayaliku min irtikabi muharramin, itu berupa perkara yang tidak pantas, yaitu min irtikabi muharramin. Misalnya muridnya melakukan keharaman, apa, bohong misalnya, mengambil barang milik temannya tanpa bilang, tanpa minta izin, melakukan gasab misalnya, itu kan haram. Membuli, menghina teman-temannya, ini kan juga haram, ya. Au makruhin, atau misalnya melakukan tindakan yang dimakruhkan. Misalnya apa? Mungkin santrinya kadang-kadang makan sambil jalan, atau ketika di kamar mandi terdengar, ya, nyanyi-nyanyi atau ngomong sendirian, itu makruh, ya, diingatkan, ya. Au ma yu'addi ila fasadin, atau misalnya santrinya melakukan apa yang bisa mengantarkan pada kerusakan, ya, fasadi halin, jadi kondisi yang keadaan dia jadi kacau balau, ya, jadi nggak baik kelakuannya pribadinya, termasuk mungkin menimbulkan kemadaratan baik bagi dirinya maupun orang lain, merusak fasilitas pondok misalnya. Nah, ini harus selalu diingatkan. Autar kistigolin, atau muridnya meninggalkan kesibukan, dalam arti dia malas, ya, tidur melulu di kobong, di asrama, ya, murojaah enggak, atau bahkan mungkin sekedar main-main saja di pondok, ya. Wa isaati adabin, atau melakukan adab yang buruk, ya, atau buruk adabnya fi haqqi syaihi, terhadap gurunya, au gerihi, atau terhadap teman-temannya misalnya, au kasroti kalamin, ya, atau banyak berkata-kata li ghairi faidatin, tanpa ada manfaatnya, ya. Jadi kerjanya itu banyak berkata-kata, tapi kata-katanya hanya penuh guyonan saja, tidak ada manfaatnya. Bukan berarti nggak boleh kita guyon, tapi kan bagi seorang muslim, Rasul telah mengajarkan pada kita apa? Min husnil mar'il muslim tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi antara tanda baiknya seorang muslim adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang tidak bermanfaat tinggalkan. Perbuatan yang tidak ada faedahnya dia tinggalkan. Selalu diisi waktunya dengan waktu-waktu yang, istilahnya diisi waktunya dengan aktivitas yang berguna, yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala. Ya. Ingat bahwa manusia itu punya modal yang paling berharga, apa? Apa? Modal manusia paling berharga adalah waktu, umur. Bayangkan kalau kemudian umur kita sia-siakan, berarti kita sama saja dengan menyia-nyiakan modal. Ya, rugi. Makanya kan kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu ada dalam kerugian. Siapa yang merugi? Ketika mereka menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, bahkan mendatangkan dosa. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bisabr. Kecuali orang yang menggunakan waktunya dalam keadaan iman, banyak beramal soleh, dan saling menasehati. Ya. Jadi itu kalian harus mulai berpikir, merenungkan. Coba misalnya gini ya, contoh. Orang yang dagang biasanya apa? Terutama misalnya kalau orang dagang di pasar harian, pagi-pagi dia membawa dagangan sayuran katakanlah ke pasar. Modal beli sayur misalnya di petani di Tengkulak sekian,
ratus ribu. Ya, jualan seharian sampai siang bahkan sampai sore. Ya, dia akan hitung tuh berapa misalnya sayuran yang dia jual, berapa banyak, berapa sisanya, berapa uang didapat. Akan selalu dihitung-hitung, jangan sampai rugi. Nah, kita pun harus selalu berhitung setiap hari. Misalnya dalam sehari ini dari pagi sampai sore saya ngapain aja? Waktu saya dihabiskan untuk apa aja? Sesuatu yang sia-sia mendatangkan pahala, manfaat ataukah tidak? Kenapa? Ya tadi kalau seperti seorang pedagang, dia akan berhitung apakah dia berdagang untung atau rugi. Apakah modalnya kembali atau justru habis? Ya, itu ya. Nah, jadi banyak bicara yang tidak berfaedah. Au mu'asaratin man layaliku asyratan. Atau misalnya ada santri murid yang bergaul dengan orang yang tidak pantas, dengan gaul yang tidak pantas itu ya, algoritma atau yang lain-lain ya, maka arada syaihu bin nahi, hendaklah seorang ya syaikh atau seorang guru ya dia melarang andalika dari hal-hal tadi ya, bihuduri man sadara minhu, termasuk dengan di hadapannya orang yang tadi diperlakukan secara tidak baik. Ya mu'aridan bila mu'inan lahu. Jadi intinya kalau misalnya ada santrinya yang ternyata kurang bagus sikapnya terhadap orang lain ya, atau kemudian orang tadi tidak pantas untuk kemudian diajak berteman, bergaul. Nah, ini harus diingatkan gitu ya. Fa in lam yantahi bihi, jika memang tadi santrinya tidak berhenti dari melakukan tindakan yang tidak pantas tadi. Nahahu, hendaklah seorang syai melarang dia andalika dari tindakan tidak pantas tadi siron, secara sembunyi-sembunyi saja gitu ya. Aw yaktafi bil isyarah, atau dengan isyarat. Ya. Cukup dengan misalnya mengacungkan telunjuk ya di hadapan mulutnya misalnya. Biasa kan gitu ya, kalau kalian ya atau ada santri yang mungkin tadi tidak melakukan hal yang tidak pantas, maka bisa dengan dipanggil, dinasihati secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi tanpa di depan umum ya, bisa juga dengan isyarat ya. Maman yaktafi biha. Failam yantahi, jika kemudian tidak berhenti, artinya terus saja seperti tadi, diulang-ulang melakukan tindakan yang tidak pantas. Naha wa andalika jahran, boleh seorang alim, seorang guru mencegah dia, menasihati dia, muridnya tadi secara jahron, terang-terangan. Ya. Karena kadang-kadang tadi ya, kalau dinasihati secara sembunyi-sembunyi tanpa lihat orang lain, dia tetap aja diulang lagi. Tapi kalau secara terang-terangan, bahkan mungkin orang lain tahu, barangkali dia akan sedikit ada rasa malu ya. Wa yaglitul qaula alaih, termasuk bisa saja kemudian seorang alim sedikit keras berkata-kata ya kepada santrinya yang tadi terus berulang melakukan kesalahan, tindakan tidak pantas. In afsahu ya lian jazira wa ghairuhu, yaitu dalam rangka menegur dia dan pihak lain ya, supaya jerak tadi wa yatadabu bihi kulasami, dan agar
wa ta'addaba bihi kullu sami'in, dan agar setiap yang mendengar nasihat ya itu bisa apa istilahnya meniru atau melaksanakan nasihat yang disampaikan oleh guru, walaupun awalnya ditujukan kepada murid yang melakukan tindakan tidak pantas tadi. Ya, dengan harapan yang lain pun mendengar arahan gurunya. Misalnya si A, santri si A, melakukan pelanggaran, melakukan tindakan tidak pantas, dipanggil ke depan, di hadapan santri yang lain, dinasehati. Ya, itu pun dimaksudkan dalam rangka tadi, supaya santri-santri yang lain pun memahami apa yang dinasihatkan oleh gurunya kepada murid tadi. Ya. Fa'ilam yantahi bihi, jika ternyata sudah dinasihati secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, secara terang-terangan, tidak juga berhenti, santri tadi dari tindakan yang tidak pantas, ya, fala ba'sa bitaradihi, enggak apa-apa santri guru mengusir, ya, karena apa, ini udah keterlaluan, dinasihati secara lembut, secara diam-diam tidak mempan, dinasihati secara terang-terangan di hadapan orang lain, termasuk dengan kata-kata keras, tidak mempan juga. Nggak apa-apa ya seorang guru tadi mengusir muridnya, wal i'rad anhu, berpaling, ila ayan janjiro, ya, sampai betul-betul si muridnya kapok, jerak, wa yarji'u, dan dia bisa kembali. Ya. Nah, semua ini bukan dasarnya kebencian seorang guru kepada muridnya, tidak, justru supaya muridnya berubah lebih baik, itu ya. Ya, jadi itu ya. Walasiyama idza khaufa, terutama jika gurunya khawatir ala ba'di rifqaihi, ya, terhadap sebagian kawan-kawannya, wasabi atau sahabat-sahabatnya, minat tolabati, di antara para santri, yaitu muwa fakotahu, ya. Jadi jangan sampai kemudian santri yang lain jadi terpengaruh, ya, mungkin ikut-ikutan. Soalnya kalau tidak diberikan sanksi, dikasih teguran, khawatir kemudian tindakan santri tadi dianggap benar dan diikuti oleh teman-teman yang lain itu. Ya. Nah, itu yang ke-9. Wal ashiru, yang ke-10, ya. Ayata'ahada, hendaklah seorang ayata'ada syaihu, ya, aidan, hendaklah menjaga, siapa syekh, aidan juga, ya, mayu amilu bihi, perkara yang biasa dilakukan ba'duhum, oleh sebagian santri, ba'don, terhadap santri yang lain, yaitu min ifsha issalam, berupa apa? Kebiasaan menebarkan salam, mengucapkan salam itu harus diperhatikan terus, diawasi. Maksudnya apa? Supaya santri tetap membudayakan salam, baik terhadap gurunya, terhadap tamu, terhadap sesama santri. Coba, halo, perhatikan, kalian kalau ketemu sama teman kalian suka salam nggak? Ucapin salam nggak? Kadang-kadang karena dianggap teman udah, ya, jarang ucapan salam. Biasakan ketika masuk kelas, ketika masuk asrama, ketika ketemu teman-teman kalian walaupun berpapasan di lingkungan pondok, ya biasa ucapkan salam. Dan ini harus selalu kemudian diperhatikan oleh gurunya. Kemudian wa husni takhotub, ya, baiknya dalam berbicara.
menebarkan salam, baik dalam berbicara, ya, fil kalam, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau ada tadi santri yang mungkin kata-katanya kasar, kata-katanya jorok, mohon maaf, ya, sebelumnya ada sampai santri mengatakan sesuatu yang tidak pantas, menyebut kata binatang. Pernah ada di sini? Ada ya? Ketika bertengkar, keluar kata-kata binatang. Nah ini harus ditegur. Jangan dibiarkan, ya. Kemudian watahabub, rasa saling cinta di antara para santri dalam arti, ya bukan cinta ini ya. Cinta itu kan dalam arti berkasih sayang. Ya, karena kan ini bagian dari perintahkan oleh Rasulullah agar sesama muslim saling mencintai. Ya. Bahkan ya dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau yang ngantuk bisa sebentar keluar, ya cuci muka. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai dia mencintai, ya, saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya sendiri. Maka harus dilihat sampai betul-betul tumbuhnya rasa cinta, rasa kasih sayang di antara para santri. Jangan ada saling dendam, saling benci, saling bully. Nah, ini tolong kepada santri-santri senior, ya. Jangan kemudian berlaku sewenang-wenang terhadap santri-santri junior. Di sini tidak ada senioritas, ya. Semua santri yang lama yang baru sama saja. Tidak ada yang istimewa. Yang besar menghormati, yang besar menyayangi yang kecil, ya, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Ya. Paham ya? Nah, ini seorang guru harus memperhatikan itu. Jadi kalau harus peka, jangan sampai tadi ternyata ada blok-blokan, ada kubu-kubuan. Sering terjadi itu ya di antara para santri. Dan antara kelompok, antara blok, antara kubu kadang-kadang saling tadi menghina, membuli. Nah, itu enggak boleh, ya. Wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa, termasuk bagaimana seorang alim harus menjaga di tengah murid-muridnya. Harus selalu terjadi ta'awun, al birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, Karim. Karim. Bangun. Cuci muka coba. Ya. Jadi seorang alim, seorang guru harus perhatikan apakah budaya, ya, ta'awun al birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa di tengah-tengah santri itu berjalan tidak? Ataukah justru kemudian mereka saling cuek? Nah, ini jangan sampai. Ya, jadi kalau ada muridnya kesulitan, ada yang sakit, itu harus saling peduli. Jangan cuek aja. Harus saling tolong menolong, ta'awun al birri wat taqwa. Ya. Walamahum bisadadihi wabil jumlah, dengan kata lain, ya, secara umum, fakama yu'allimuhum masalihid dinahum, ya, secara umum fakama, jadi kesimpulannya fakama yu'allimuhum, sebagaimana seorang alim, seorang guru, yu'allimuhum, mengajari santri-santrinya masalihad dinihim, ya,
kemaslahatan agama mereka, ya, li muamalatillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bermuamalah, ya, atau ya bermuamalah dengan Allah. Jadi artinya santri itu kan, atau guru itu mengajari muridnya perkara-perkara agama, ya, dalam rangka mereka bagaimana bergaul dengan Allah, bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia kemudian komitmen terhadap syariat Allah, ya. Maka yu'allimuhum, seorang alim pun mengajari santri-santrinya masolihad dunyahum, kemaslahatan dunia mereka, li muamalatin nasi, dalam rangka mereka saat mereka bergaul dengan manusia atau masyarakat, li takmilalahum fadilatul halatain, ya, dalam rangka apa? Supaya sempurna bagi mereka keutamaan dunia dan akhiratnya. Ya, jadi makanya artinya apa? Artinya seorang alim sangat seharusnya konsen, ya, komitmen untuk selalu bagaimana menciptakan hubungan yang baik pada muridnya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Bagaimana supaya santrinya tadi rajin beribadah, rajin berzikir, rajin menjaga hudud-hudud Allah, hukum-hukum Allah, ya, berusaha untuk kemudian tidak melakukan dosa, kemaksiatan. Maka seorang alim juga mengajarkan, mengawasi santri-santrinya agar selalu santrinya bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia, dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, gitu. Ya. Nah, itu yang ke berapa? 10, ya, wal ashir. Berikutnya yang ke-11, wal hadi asyara, yang ke-11, ayas al-alimu, hendaklah berusaha siapa al-alim, seorang alim, seorang guru, ya, muallim, fi masolih tolabati, ya, untuk memperbaiki, ya, santri-santrinya, wajam'i qulubihim, untuk kemudian mempersatukan hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka. Jangan sampai antara santri terjadi gontok-gontokan. Selalu kemudian santri berusaha agar mereka bersama-sama, bersatu, saling tolong menolong tadi. Wa musa'adatihim, dan hendaklah seorang alim juga membantu para santri. Bima taisaru alaih, dengan sesuatu yang menjadikan mudah, ya. Minjahin, baik dengan kedudukannya sebagai seorang alim, wa malin, ataupun dengan hartanya. Ingda kudroti, kalau misalnya orang alim tadi, guru tadi punya kemampuan, ala dzalika, untuk membantu murid, baik dengan tadi kedudukannya, baik dengan hartanya, ya. Wadami dorutihi, tanpa terpaksa. Jadi ini, ya, jadi seorang guru juga harus peka. Kalau ada santrinya yang memang harus dibantu, ya, misalnya santrinya kebetulan dari santri yatim, santri duafa, ya, maka jangan segan-segan seorang alim, seorang guru membantu ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia sakit, ya, baik dengan posisinya sebagai alim, sebagai guru, maupun sebagai misalnya orang yang punya uang, ya. Kalau sakit
muridnya misalnya tidak punya uang untuk ke dokter, ya bisa kemudian dibantu, ya, dibawa ke dokter. Kalau punya uang tadi, seorang alim bisa mengeluarkan hartanya untuk membayar dokter tadi. Kira-kira begitu ya. Jadi itulah seorang alim, karena seorang alim itu sebetulnya di hadapan muridnya itu seperti seorang ayah di hadapan anaknya. Harus penuh perhatian. Ya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah fi aunil abdi, akan selalu membantu hambanya, menolong hambanya. Madamal abdu, selama hambanya tadi fi auni akhihi, senantiasa menolong membantu saudaranya. Jadi ini harus selalu kita yakini ya. Kalian ini kalau suka membantu orang lain, suka membantu teman-teman kalian yang kesulitan misalnya, ingat Allah tidak akan membiarkan menyia-nyiakan amal kalian. Allah pun pasti akan membantu kita ketika kita dalam kesulitan. Makanya kalau kita berbuat baik, menolong orang lain, tidak perlu berharap balasan manusia. Cukup kita berharap balasan dari Allah. Dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan seluruh amalan kita. Kata Nabi jelas dikatakan, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Yakin itu ya? Yakin. Jangan tidak yakin. Wa man kana fi hajati akhihi. Wa man kana, dan siapa saja fi hajati akhihi. Dia selalu memenuhi kebutuhan atau hajat saudaranya. Karena Allah, maka Allah fi hajatihi, akan memenuhi hajat atau kebutuhannya. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun kerugian bagi orang yang senantiasa menolong orang lain, yang senantiasa memenuhi kebutuhan orang lain. Ya. Misalnya nih ya, kadang-kadang ya mungkin ada di antara teman kalian yang tidak kebagian makan pada saat makan. Ya. Nah, ini jangan dibiarin. Ya, bisa kemudian berbagi. Tapi alhamdulillah ya, selama ini nggak pernah ada yang kebagian makan kan? Atau ada? Ya, insya Allah ya, nggak. Kalaupun ada terjadi, jangan sampai dibiarkan ada santri yang kemudian tidak kebagian makan, kita cuekin. Jangan. Kita bisa berbagi di situ. Ya. Atau ada santri yang tidak punya uang untuk misalnya membeli sesuatu yang penting. Mungkin sabun mandi, sabun cuci. Ya kita bantu sebisanya kalau kita punya uang. Ya. Ingat bahwa ketika sekali lagi Allah, ketika kita memenuhi kebutuhan saudara kita, Allah pun akan memenuhi kebutuhan kita. Waman, dan siapa saja yasarra, yang memberikan kemudahan ala mu'sirin, kepada orang yang sedang kesulitan, yasarallahu ta'ala alaihi, maka Allah akan mudahkan bagi dia hisabahu yaumal qiyamah, hisaban atas dirinya pada hari kiamat. Jadi kalau kita senang memudahkan urusan orang, Allah pun akan memudahkan penghisaban kita di akhirat nanti. Maka kalau kita ingin dimudahkan hisabnya oleh Allah di akhirat, sering-sering kita memudahkan urusan orang lain. Walasiyama, apalagi terutama idza kana dzalika, jika semua tadi membantu menolong, ya, itu i'anatan ala talabil ilmi,
justru dalam rangka membantu para pencari ilmu. Ya. Jadi di sini seorang alim juga harus malah selalu bersemangat untuk membantu para santrinya. Bukan sekedar dengan tenaganya dia mengajar, mentransfer ilmu, mendidik, tapi juga membantu kesulitan-kesulitan para santrinya. Gitu ya. Ya kalian kalau ada kesulitan datang ke Abi ya, ke ustadz-ustadz kalian. Aduh misalnya Abi saya tidak punya uang. Untuk apa? Untuk apa? Ya kalau untuk beli HP ya nggak akan dikasih ya. Ya. Apalagi HP di sini nggak boleh ya. Tapi kalau untuk tadi mungkin saya sudah tidak punya sabun mandi, sabun cuci, ya insya Allah. Ya. Atau saya tidak punya uang untuk jajan misalnya. Jajan perlu nggak? Ya kalau sekedar jajan, kalau nggak punya uang ya kita sekonaah. Ya. Tahu konaah? Yang penting masih bisa makan. Kalau jajan makan itu nomor 2 lah ya. Baik, sampai di sini ya mungkin ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Arif B. Iskandar yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini dapat sama-sama kita amalkan di segala aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena yang paling penting dalam kita itu, apalagi kita sebagai santri menuntut ilmu itu ialah pengamalan ilmu tersebut, dan juga dari hasil mengamalkan juga harus kita dakwahkan kepada semua manusia. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sebagaimana biasanya kami batasi dengan 3 pertanyaan. Mungkin dari para santri ada yang ingin bertanya, silahkan. Silakan, jika ada yang ingin bertanya silakan acungkan tangan, mungkin terkait dengan materi pada siang hari ini. Ada? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Apa? Hah? Mau kemana? Mau izin? Mau bertanya? Mau bertanya bukan? Oh, izin ke WC. Baik, kalau enggak kita lanjutkan satu lagi ya. Wasani asaro yang ke-12. Idza goba, jika goib atau tidak hadir, ba'du tolabati, sebagian dari santri ya, au mulazami halaqah, atau dalam pertemuan zaidan anil adati yang lebih dari biasanya. 1 hari, 2 hari mungkin biasa. Tapi ini sampai lewat 3 hari, nggak ada terus. Sa'ala anhu, maka hendaknya seorang alim bertanya tentang santri tadi.
wa ahwalihi, tentang kondisinya, wa amman yata'allaqu bihi, tentang orang yang biasa dekat dengan dirinya. Tanya kepada temannya, ini kemana nih si fulan? Kau udah berapa hari ini nggak ada hadir di ruang kelas itu? Harus ditanyakan itu ya. Fa illam yukhbir anhu bisyai'in, ya. Apabila ternyata sedikit pun tidak ada kabar, yukhbar tidak, atau yukhbar ya. Jadi tidak ada kabar sedikit pun anhu, tentang santri yang tidak hadir tadi, bisyai'in, sedikit pun nggak ada, nggak tahu. Temannya juga nggak tahu. Ya. Arsala ilaihi, maka hendaklah seorang alim mengutus orang atau temannya kepada santri tersebut, au qasada manjilahu binafsi, atau bahkan mungkin tadi ya istilahnya mendatangi rumahnya. Kadang-kadang mohon maaf itu ya, suka aja ada santri yang kabur ke rumahnya ya. Ya bisa kemudian datangi sendiri, wa afdol, itu lebih utama. Kalau ada mengutus misalnya orang lain bisa aja itu. Wa in kana maridon, jika santrinya sakit, adahu, maka jenguklah. Wa in kana fi ghammin hafidhu alaih, jika ternyata sedang apa istilahnya susah ya, santrinya sedang mengalami kesulitan, maka dibantu ya. Wa in kana musafiron, jika ternyata santrinya sedang berpergian, mungkin ini kalau santri kalong misalnya ya, kalau santri yang mukim ya jarang ya, kecuali mungkin dia izin mau safar, mungkin izin mau mengunjungi orang tuanya yang mungkin sedang sakit misalnya, maka yatafaqqadu ahlahu wa ma ta'allaqu bihi ya. Maka hendaklah perhatikan siapa yang menemaninya ya, siapa yang membersamainya. Wa yas'alu anhum, kemudian bertanya seorang alim kepada mereka, wa taraddu li hawaijihim ya. Kemudian menanyakan keperluannya, kebutuhannya ya. Wa yasilum bima amkana walau bidu'a, dan kemudian senantiasa ya istilahnya mengizinkan mereka kalau memang tadi ya safar itu dalam konteks yang mendesak ya, dalam konteks tadi seperti mungkin keperluan menjenguk orang tua yang sakit misalnya ya. Maka sejauh mungkin mengizinkan mereka ya, walaupun tidak membersamai mereka, cukup walau bidoa, meskipun diiringi dengan doa. Walam, dan ketahuilah anna thalibas sholih, bahwa santri yang solih ya a'wadu alal alim, itu lebih disukai oleh seorang alim li khairi dunya wal akhirah ya, dunia demi kebaikan dunia dan akhirat, min agnan nasi, daripada orang yang paling kaya. Jadi perlu difahami bahwa pertama bahwa memang seorang santri juga sadar insya Allah bahwa santri yang soleh itu jauh lebih dicintai oleh gurunya daripada orang kaya. Dan sebaliknya seorang alim juga harus menyadari bahwa dia lebih mencintai santri yang soleh daripada orang yang kaya dengan kekayaannya. Ya. Wa aqrabu ahlahu ilaih ya. Daripada orang kaya, termasuk orang yang paling dekat dengan dirinya ya, karib kerabatnya. Wa idzalika, kan itu karena ulama salaf, para ulama salaf, an-nasihuna lillah,
wadini, yang mereka itu selalu kemudian taat kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah, wadinihi, dan selalu kemudian menjaga agamanya. Yulaquna sabqal ijtihad li saydit talab. Jadi akan selalu bersungguh-sungguh untuk mencari santri yantafi'un nas bihi, yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang fi hayatihim, dalam kehidupan mereka, wa man ba'dahum, dan bagi orang yang setelah mereka. Jadi maksudnya gini ya, kiai, ustadz, santri, ya, alim, ya, ulama itu, ulama yang baik tidak terlalu apa istilahnya, berhasrat agar santrinya banyak, tidak. Yang penting bahwa walaupun sedikit, santrinya itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dikatakan waulam yakun lil alim illa talibun wahid. Meskipun bagi seorang alim dia hanya punya seorang santri, yantafiun nasu bi ilmi, tetapi masyarakat merasakan manfaat ilmunya dari santri tersebut, wa amalihi, dan amalnya, wa juhdi, dan kejuhudannya, wa irsadihi, dan bagaimana kemudian memberikan petunjuk, lakafa dzalika talib indallah ta'ala, maka cukup santri itu di sisi Allah seperti itu. Ya. Jadi maksudnya tadi, makanya ya insya Allah di An-Nahdah pun kita tidak syukur, alhamdulillah, kalau diberikan kepercayaan oleh Allah. Banyak santri atau orang tua menitipkan putra-putrinya ke An-Nahdah. Tapi seandainya pun misalnya An-Nahdah hanya sedikit santrinya, nggak ada masalah. Karena bagi seorang alim, satu santri yang dididik dan dia memang sungguh-sungguh belajar sampai dia menjadi orang alim dan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat, itu jauh lebih baik daripada banyak santri tapi tidak kemudian bermanfaat ilmunya bagi masyarakat, ya. Maka laka fadzalika talib indallah, cukuplah, ya, santri seperti ini si Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yantaqilu syai'un min ilmi ahadin ila ahadin, ya. Karena tidaklah berpindah sedikit pun ilmu dari satu orang ke orang lain, yantafi'u bihi, yang bermanfaat, illa kana lahu nasibun minal ajri, kecuali bagi dirinya ada bagian pahala. Maksudnya apa? Kalau kita misalnya ya mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, ya, kalau kalian mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, maka bagi kalian ada bagian pahala. Itu jelas, ya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana dinyatakan dalam hadis as-sahih, yang sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-abdu, jika mati seorang hamba, ya, in qata amaluhu, maka terputus segala pahala amalnya, illa, ya, kecuali min salasin, 3 perkara. Pertama apa? Shadaqatun jariyah, yang disebut dengan wakaf. Wakaf itu, kalau kita punya wakaf, kalau kita berwakaf, walaupun kita sudah wafat, maka pahalanya mengalir terus sampai ribuan tahun, sampai hari kiamat, selama wakaf itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya. Kita bisa renungkan di sini. Kata Nabi kan, inna amari ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku, kata Nabi, hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Sangat pendek, sangat singkat. Sesingkat hidup kita ini, maka akan sangat sedikit pahala yang kita bisa raih.
Tapi kalau kita punya amalan andalan, diantaranya wakaf, walaupun kita mati, maka wakaf itu akan mengalirkan pahala kepada kita ribuan, ratusan ribu, bahkan sampai hari kiamat. Luar biasa ya. Kalau kalian berwakaf di An-Nahdoh misalnya, walaupun cuma katakanlah selembar keramik, satu sak semen, tapi itu digunakan manfaat untuk membangun pondok, atau cuma semeter tanah, lahan untuk dibangun pondok, bayangkan itu akan mengalir terus pahalanya. Yang kedua apa? Au ilmin yantafu bihi, ilmu yang bermanfaat, itu pun sama. Contoh misal kalian mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kecil yang belum bisa, sampai bisa. Anak tadi kan tumbuh berkembang, katakanlah ketika anak itu dari umur 5 tahun sudah kita ajarkan Al-Fatihah. Anak itu tumbuh berkembang sampai hidup 70 tahun. Dan dia sholat setiap waktu, 5 waktu setiap hari. Berapa kali Al-Fatihah dibaca minimal? 17 kali. 17 kali sehari. Selama sekian puluh tahun sampai usia dia 70 tahunan misalnya. Maka selama itulah pahala Al-Fatihah yang kita ajarkan mengalir kepada kita. Ya. Makanya kalian juga harus bersemangat mengajarkan ilmu. Ya, kepada siapapun. Termasuk mengajari anak-anak kita ngaji sampai mereka bisa. Awaladin solihun yad'ulah. Termasuk yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Wahadil ma'ani, dan pengertian dari hadis ini ya, wahadil ma'ani salasah, ketiga makna atau poin dalam hadis ini maujudatun fi mu'alimil ilmi. Itu ada pada setiap orang mengajarkan ilmu. Ya. Artinya apa? Tadi seorang alim itu dia bersedekah dengan ilmunya, ya kan? Dia kemudian mengajarkan ilmu bermanfaat yang terus akan mengalirkan pahala. Ya. Amma sedekah itu adapun sedekah, faikrauhu al ilma. Maka ketika seorang alim membacakan suatu ilmu, mengajarkan suatu ilmu, wa ifadatu iyahu, dia memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Allah taro, tidaklah Anda melihat, memperhatikan qaulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil musalli, ya, terkait dengan orang yang sholat. Ya. Wahdahu, man yatasaddaqu, di mana bersabda, siapa yang bersedekah ala hada, ya, atas hal ini abis sholati, dengan sholat. Ma'ahu, ya, liyasulalahu fadilatul jamaah, untuk memperoleh fadilah keutamaan sholat berjamaah. Wa mu'alimul ilma, wa mu'alimul ilmi, dan orang yang mengajarkan ilmu atau mengamalkan ilmu. Yasulit tolibi fadilatul ilmi, agar dengan ilmu tadi seorang pencari ilmu, ya, mendapatkan keutamaan ilmu. Alati afdalu minas sholati, yang keutamaan ilmu tadi adalah lebih utama daripada keutamaan sholat fi jamaatin, dalam sholat berjamaah. Wa yanalu biha syarfad dunya wal akhirah, dan dengan itulah kemudian dia mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Wa amal ilmu, adapun ilmu al muntafabi, yang bermanfaat atau yang dimanfaatkan.
Waz-zahir maka jelas li'annal muallim karena seorang muallim, seorang pengajar, seorang kiai, seorang alim ya. Karena sababan itu menjadi sebab di solidalikal ilmi untuk menyampaikan ilmu ila kuliman kepada siapa saja yang tabiubihi yang mengamalkan ilmunya. Ya. Itu jelas ya. Wa ma doa usoli adapun doa orang yang soleh atau doa yang baik ya maksudnya ya. Atau bisa juga ini doa as-soleh, doa yang orang yang soleh. Atau di sini mungkin lebih merupakan doa yang baik ya, ad-doa as-soleh. Fal mu'tad al-mustaqar maka biasanya diucapkan ala al-sinati al-ilmi. Diucapkan oleh lisan-lisan ahlul ilmi, para ulama. Ya. Wal hadisu qatibatun minad du'ai lima syaikhihim. Ala asinati ahli ilmi wal hadis ya, maksudnya gitu ya. Jadi doa ad-doa sholih, doa yang soleh, doa yang baik. Fal mu'tadul mustaqar ala asinati ahli ilmi wal hadis itu biasa diucapkan, dilantunkan oleh para ahli ilmu dan ahli hadis ya. Qatibatan minad du'ai lima syaihim. Jadi biasa diucapkan mereka berdoa bagi guru-guru mereka itu ya. Jadi itu. Jadi orang alim ini dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya sehingga menjadi amal jariyah. Dia pun biasanya akan mendapatkan doa dari murid-muridnya sebagaimana dulu para ulama mereka pun mendoakan para gurunya. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Ketika kita menjadi orang alim sekaligus mu'allim. Seorang alim artinya seorang berilmu dan mu'allim sekaligus orang yang mengajarkan ilmunya. Ya, itu yang bisa disampaikan pada kajian pada kesempatan kali ini dari kitab Al-Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah taala, nafabi wa nafabi ulmihi fidarain ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditutup saja ya. Demikian dari Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.